Sektor pariwisata Indonesia tak hanya sekedar menjanjikan, tapi juga menghasilkan devisa. Namun bagaimana penanganannya selama ini? Jangan-jangan promosi indah, tapi mahal mencapainya. Pembangunan infrastruktur menjadi poros utama kebijakan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara merata, namun tetap bertumpu pada kebijakan fiskal. Sampai kapan? Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan menjawabnya langsung nanti di Prime Time News malam ini. Selamat malam pemirsa, memiliki pantai produktif terpanjang di dunia dengan 17.000 lebih pulau dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia tentu menjadi daya tawar tersendiri bagi Indonesia untuk mengembangkan potensi pariwisatanya. Namun sudahkah semua itu dikelola dengan baik? Menteri Pariwisata Arief Yahya akan menjawabnya di Prime Time News malam hari ini bersama saya, Wahyu Wiwowo. Pemirsa, pariwisata Indonesia menjadi sektor yang paling menjanjikan. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia adalah negara kepulauan dengan laut mendominasi sekitar 75% dari total wilayah. Dan lantas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan potensi wisata? Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat menggelar Festival Raja Ampat. Acara yang telah ke-7 kali digelar ini apalagi kalau bukan untuk menggenjot potensi wisata nasional. Sektor pariwisata juga dianggap paling siap berkompetisi ketika Indonesia memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Secara alami, Laut Indonesia memiliki pantai produktif terpanjang di dunia dengan jumlah pulau besar kecil sebanyak 17.504 pulau. Tak heran jika sebagian besar objek wisata di Indonesia terkait dengan laut. Lantas apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan potensi wisata nasional? Promosi besar-besaran dilakukan, di antaranya menggelar festival wisata. Hasilnya jelas, jumlah kunjungan wisata dari tahun ke tahun meningkat. Bahkan 2 tahun terakhir naik signifikan. Yang kedua, kemudahan untuk masuk ke Indonesia melalui menggunakan perahu pesiar atau yacht. Kalau dulu orang masuk ke Indonesia itu perlu waktu rata-rata 3 minggu. Karena ada aturan namanya KAIT, C-A-I-T. Sekarang aturan itu sudah dicabut, kita memberlakukan aturan standar yang berlaku di dunia. Kementerian Pariwisata juga telah menetapkan 10 destinasi pariwisata yang akan menjadi prioritas kunjungan wisatawan di tahun mendatang. Salah satunya Morotai, Maluku Utara. Namun, jangan-jangan promosi besar-besaran yang dilakukan tak tercapai, karena ongkos menuju daerah yang dimaksud bagi orang Indonesia sekalipun terlalu mahal. Seperti yang terjadi pada Raja Ampat. Tim Liputan Metro TV. Ya, mengelola potensi kekayaan alam Indonesia yang amat besar dengan dikemas dalam paket-paket destinasi wisata tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Di tengah sejumlah tantangan ada masalah infrastruktur, kemudian sampai kesiapan menghadapi persaingan dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Lantas apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata? Saya akan tanyakan langsung kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya yang sudah bergabung bersama saya di studio Prime Time News malam hari ini. Pak Arief, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah datang. Siap, makasih. Di Prime Time News dan juga ditemani oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Biro Perjalanan Wisata atau ASITA, Asnawi Bahar, langsung dari Padang, Sumatera Barat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Asnawi sudah hadir. Saya ingin ke Pak Arief terlebih dahulu. Ya. Kita dalam kerangka 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, apa saja yang sudah berhasil dicapai dan apa yang masih kurang, Pak Arief? Oke, kalau dari pemasaran, promosi kita sudah berhasil. Brand kita Wonderful Indonesia sudah diakui oleh dunia, sekarang ranking 47. Mengalahkan brandnya Thailand, Amazing Thailand itu ranking 83 dan Truly Asia-nya Malaysia itu
ranking 96, kita ranking 47, jadi jauh di atas truly Asia-nya. Malaysia itu untuk promosi. Hasilnya di pencapaian Wisman sampai dengan Agustus, dari target 7,1 juta kita tercapai 7,3 juta. Jadi 103% dan growth-nya di atas 8,4%. Jadi relatif bagus dibandingkan dengan regional. Jadi kalau regional ASEAN itu tumbuh 5,1%. Dan global hanya tumbuh 4,4%. Jadi kita 2 kali lipat tumbuhnya dibandingkan dengan regional dan global. Kita sendiri tumbuh tahun 2015 10,3%. Itu efektivitas dari branding kita ya? Ya, untuk promosi di sisi pemasaran. Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Kemudian apa yang masih belum tercapai dari 2 tahun ini, Pak? Yang belum tercapai pengembangan destinasi. Jadi untuk diketahui bahwa destinasi utama kita itu 3 sekarang, Bali, Jakarta, dan Kepri. Bali menyumbangkan 40%, Jakarta menyumbangkan 30%, dan Kepri 20%. Jadi ketiga destinasi utama ini menyumbangkan 90%. Sehingga kita wajib untuk membangun destinasi lainnya. Yang lainnya? Itulah yang kita kenal dengan 10 destinasi prioritas atau 10 Bali baru istilahnya. Istilahnya 10 Bali baru gitu ya? Menciptakan 10 Bali baru. Itu walaupun juga Danau beberapa Toba. di antaranya juga sudah ada yang lebih dulu mendunia seperti Borobudur misalnya dari 10 Betul itu sekali. ya. Dari Kita juga 10 ada itu, datanya, grafisnya mungkin bisa ditampilkan teman-teman agar ini juga pemirsa di rumah. Ada nama-nama baru juga di sini mungkin yang kurang familiar jadi bisa terbantukan begitu ya Pak. Apa yang ingin dicapai dari 10 destinasi prioritas ini? Ya, jadi kita ingin menjadikan 10 destinasi prioritas ini menjadi destinasi kelas dunia. Contoh mulai Danau Toba sampai dengan tadi Borobudur sudah disebut sampai dengan Morotai. Nah, Danau Toba contohnya kita bangun besar-besaran sekarang di sana. Infrastruktur dasar, fasilitas umum dasar kita bangun dan nanti akan ada kawasan ekonomi khusus pariwisata di sana seluas 600 hektar. Itu hanya dari Danau Toba, belum 9 kawasan lain. Kalau kita bicara Borobudur, mungkin secara umum sudah terbantukan dekat dengan daerah istimewa Yogyakarta. Kota Magelang sendiri juga sudah kuat menopang selama beberapa tahun terakhir, puluhan tahun terakhir bahkan. Tapi 8 daerah lainnya ini Pak bagaimana kemudian? Jadi kita paralel mengerjakannya, tim kita kuat, ada tim yang fully dedicated untuk 10 destinasi ini. Setiap destinasi ada project manajernya. Jadi contoh Borobudur. Borobudur nanti akan kita bangun critical success faktornya adalah akses. Jadi untuk connectivity nanti akan kita bangun airport di sana, international airport di sekitar Borobudur di sana. Sehingga orang akan dapat langsung dari luar negeri ke Borobudur. Sekarang contoh Jawa Tengah, di Jogja terutama. Masih kurang Pak mendarat di Jogja kemudian untuk pergi ke Magelang? Ya, itu sudah crowded, sudah terlalu penuh sekali Jogja. Kita bandingkan aja, Borobudur sekarang total kunjungannya sekitar 250.000. Sedangkan Angkor Wat itu lebih kecil, lebih tidak lebih tua, itu 2,5 juta, 10 kali lipat. Seharusnya sekelas Borobudur itu adalah heritage UNESCO, itu bisa mencapai sampai 2 juta kunjungan. Nah, sekarang kita baru 10%-nya. Saya ingin mengatakan begini, potensinya sangat besar, tapi performansinya tidak bagus sekarang. Ingin kita proyeksikan nanti kunjungannya sampai dengan 2 juta Wisman. Itu ibaratnya Borobudur yang sudah jadi selama puluhan tahun ini, bagaimana dengan yang lain-lain. Tapi sebelum nanti kita jauh ke sana, saya ingin minta catatan tersendiri mungkin dari teman-teman Asita sebagai pelaku usaha. Bagaimana kinerja dari pemerintahan 2 tahun ini, Pak Asnawi? Apa yang masih harus ditambah? Pertama ya, kinerja yang dilakukan hari ini bagi kami menginspirasi. Menginspirasi sebuah keinginan untuk lebih maju. Nah, ini terindikasi dengan jelas bergairahnya masyarakat untuk jadi pengusaha di bidang kepariwisataan. Sehingga investasinya juga meningkat cukup tajam, pengusahanya bertumbuh cukup tajam di seluruh Indonesia, bahkan di media-media televisi tiap hari muncul orang menawarkan program-program untuk menjadi biro perjalanan. Itu artinya sebuah indikator bahwa pergerakan pertumbuhan pariwisata Indonesia itu bertumbuh kembang dengan baik. Setelah itu juga kegiatan-kegiatan itu
juga mendorong masyarakat, pemerintah daerah, industri sendiri untuk lebih memacu prestasi-prestasi kerjanya. Mungkin kalau selama ini ya kita kegairahan itu as usual ya, artinya biasa-biasa saja. Tetapi dengan kondisi 2 tahun terakhir, dengan Pak Presiden yang begitu rajin kemana-mana, mengunjungi daerah-daerah, disaksikan oleh anggota kami, itu mendorong semangat bahwa Presiden saja mau kok masuk kampung, Danau keluar Toba kampung. bahkan sudah 2 kali kalau tidak salah Pak ya. Iya, di sana. jadi artinya Kemudian apa? dari- Presiden saja, Pak Menteri saja mau turun tangan langsung ke pelosok-pelosok negeri. Loh, kenapa kita nggak meningkatkan kinerja, nggak meningkatkan kegiatan-kegiatan baik menyangkut usaha, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas teknologi. Tapi paling tidak Ini yang untuk telah keterlibatan teman-teman di daerah misalnya bagaimana? Nah, Terutama di sekarang- destinasi-destinasi yang prioritas, ini ada 10 destinasi prioritas, menunjang nggak, siap tidak teman-teman di daerah ini? Kami dari dulu memimpikan ada destinasi baru. Karena destinasi-destinasi utama itu sudah terlalu padat. Sehingga kita tidak punya keanekaragaman produk. Nah, dengan ada 10 destinasi utama ini memberikan peluang bagi kami untuk membuat paket-paket baru, mengembangkan destinasi-destinasi itu, dan tentu saja kami juga merangkul masyarakat di situ untuk menjadi anggota ASITA, Bagaimana sehingga kemudian pengusaha pun kesiapan berkembang. teman-teman di daerah begitu ya? Ya, kita sudah siap Baik. untuk itu, tetapi yang paling penting adalah bahwa kita selama ini membutuhkan leader yang memberikan percontohan. Nah, ini yang sekarang kita dapatkan dari pemerintahan, khususnya Pak Presiden, dan diikuti oleh Pak Menteri yang begitu cekatan menangkap indikator-indikator dan sinyal-sinyal pariwisata Coba dunia saya nanti itu. akan konfirmasi hal ini ke Pak Arief, terutama bagaimana menggandeng atau menggerakkan, ya itu tadi Pak, teman-teman di daerah, pelaku usaha, dan semua yang ada di daerah lokal begitu Pak. Saat lagi kami akan kembali.